Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi. Kalau kemarin kita membahas mengenai siklus akuntansi, kemudian persamaan dasar, kemudian pencatatan dalam jurnal. Nah, kita hari ini akan melanjutkan materi. Materi pada hari ini adalah terkait akuntansi pendapatan. Nah, kalau kemarin kita sudah mencoba sedikit untuk berlatih membuat jurnal dalam transaksi yang ada di salah satu SKPD, nah ini kita lebih mendalami satu jenis transaksi yaitu terkait dengan pendapatan. Oke. Jadi di dalam akuntansi pendapatan itu pasti ada pendapatan diterima dan ada piutang. Nah, di dalam SKPD atau PPKD itu terkait pendapatan din piutang ini terdapat dua hal utama, yaitu pendapatan sebagai LRA dan pendapatan sebagai LO, di mana LRA adalah laporan realisasi anggaran dan LO adalah laporan operasional. Kalau di dalam pendapatan dalam LRA, pendapatan itu diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas. Kalau LO untuk laporan operasional diakui dengan basis akuntansi akrual. Kemudian kalau LRA merupakan unsur pembentuk realisasi anggaran. Kalau LO merupakan unsur pembentuk laporan operasional. Nah, kita sebelum lari ke pencatatan, kita mencoba melakukan klasifikasi pendapatan terlebih dahulu. Teman-teman tentu tahu dalam pemerintah daerah, kalau kita melihat kualifikasi pendapatan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2010 dan Permendagri nomor 64 tahun 2013 ada 3 jenis secara umum pendapatan daerah. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Kemudian yang kedua pendapatan transfer, kemudian yang ketiga adalah pendapatan daerah yang sah yang lain. Nah, kita rinci. Yang pertama dulu adalah PAD, pendapatan asli daerah, yaitu dari pajak daerah. Misalnya teman-teman membayarkan pajak sepeda motor, pajak mobil, pajak restoran, kemudian pajak hotel, itu masuk pendapatan asli daerah. Untuk pajak sepeda motor dan mobil nanti akan dibagi dua, di pendapatan asli daerah kabupaten kota dan pendapatan daerah untuk provinsi. Kemudian pajak bumi dan bangunan nanti juga ada pembagian untuk daerah sekian persen dan untuk nasional sekian persen. Kemudian untuk pajak pendapatan ini tidak masuk ke daerah, pajak pendapatan untuk PPh langsung disetor ke pemerintah pusat. Kemudian ada disebut dengan retribusi daerah. Nah, retribusi daerah ini adalah misalnya teman-teman mengunjungi objek wisata, kemudian membayar parkir, itu juga akan menambah pendapatan asli daerah. Yang selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Biasanya ini misalnya dari daerah itu memiliki badan usaha daerah, mengelola kekayaan daerah, kemudian nanti labanya disetorkan ke kas daerah. Lalu ada pendapatan lain dari PAD yang sah. Nah, kalau pendapatan transfer, itu adalah pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Misalnya mendapatkan dana alokasi khusus, misalnya dan lain sebagainya untuk pembangunan dan sebagainya. Biasanya pemerintah daerah itu mendapatkan seperti dana-dana dari pemerintah pusat untuk proses membantu pengembangan daerah. Lalu ada pendapatan transfer pemerintah lainnya, jadi mungkin antar daerah ada kerjasama juga bisa. Kemudian ada bentuk bantuan keuangan, misalnya ada wabah corona ini ada bantuan keuangan dan lain sebagainya, itu juga menjadi pendapatan transfer. Nah, ada pendapatan daerah yang sah yang lain, ada pendapatan hibah, misalnya ada hibah dari luar negeri, pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, ada dana darurat dan lain sebagainya.
Nah, itu adalah klasifikasi dari pendapatan daerah. Nah, kemudian teman-teman, pengakuan pendapatan ini ada pengakuan yang pertama, pengakuan pendapatan LRA. Nah, pengakuan pendapatan LRA ini di mana ada 3 cara penerimaan, yaitu di-store langsung ke bendahara umum daerah, di-store melalui bendahara penerimaan, di-store melalui bank lain, lembaga keuangan atau kantor pos sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, pendapatan LRA ini diakui pada saat ada 3, yaitu pendapatan diterima di rekening kas umum daerah. Jadi langsung pendapatan masuk ke kas rekening umum daerah. Atau yang kedua, pendapatan diterima oleh bendahara penerima di SKPD. Jadi sebelum misalnya kan Puskesmas ya, Puskesmas atau misalnya rumah sakit umum daerah menerima pembayaran dari pasien yang sakit itu kan diterima oleh bendahara penerimaan SKPD, belum langsung diterima oleh rekening kas umum daerah. Kemudian nanti SKPD meneruskan ke kas rekening daerah. Atau pendapatan diterima entitas di luar pemerintah daerah atas nama badan usaha daerah atau bendahara umum daerah menurut saya. Nah, ini pengakuannya. Yang kedua adalah pengakuan lewat pendapatan LO. Nah, ini tadi apa namanya? Kalau pendapatan yang LO, laporan operasional itu adalah timbulnya hak atas pendapatan. Kemudian pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Yang pertama, pendapatan LO ini adalah bersumber dari PAD. Atau PAD itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah PAD dengan penetapan. Jadi pendapatan asli daerah dengan penetapan. Nah, pendapatan dengan PAD ini atau dengan penetapan ini ada contohnya adalah misalnya pajak bumi, pajak bangunan, denda, keterlambatan pajak dan lain sebagainya. Nah, ini diakui ketika terbit surat ketetapan atas pendapatan terkait. Jadi ini pendapatan ini sudah di-list tetapi belum diterima. Maka misalnya seperti pajak motor yang seharusnya sudah dibayarkan tapi telat membayar, itu dianggap menjadi piutang daerah yang nanti akan diterima. Jadi ini pengakuan pendapatan sebelum diterima kas sehingga dicatat dalam piutang. Kemudian ada pendapatan tanpa penetapan. Nah, pendapatan tanpa penetapan ini ya terkait langsung diterima. Jadi bukan hanya masuk piutang. Jadi pendapatan tanpa penetapan dari PAD ini didahului dengan adanya penerimaan dari pajak yang bersifat langsung. Misalnya jasa giro, bunga deposito, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi PAD hasil eksekusi jaminan. Nah, sehingga ketika kita berbicara PAD hasil eksekusi jaminan, ini misalnya pihak ketiga menunaikan kewajiban yang timbul eksekusi, jadi apa namanya? Kita punya piutang, kemudian ada jaminan belum dibayar, nah itu kita bisa eksekusi jaminan, bisa kita lelang. Kemudian ada pendapatan transfer. Jadi pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi, saya katakan tadi ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, kemudian ada pendapatan lain-lain yang sah. Nah, kemudian terkait pengakuan pendapatan, ini nanti pencatatan dalam jurnalnya. Nah, kita akan membedakan terlebih dahulu apa itu laporan realisasi anggaran dan apa itu laporan operasional atau LO. Nah, dalam laporan realisasi anggaran ini mencatat berbagai macam unsur, yaitu pendapatan semua penerimaan oleh bendahara umum, kemudian belanja pengeluaran oleh bendahara umum, ada transfer, ada pembiayaan setiap penerimaan pengeluaran, kemudian ada pembiayaan. Nah,
Ini kita kemarin sudah mencoba membuat laporan realisasi. Jadi laporan realisasi itu ureanya seperti ini, kemudian itu di sini adalah anggarannya, di sini ada anggaran, kemudian di sini ada realisasi, kemudian di sini ada presentase realisasi, kemudian di sini adalah realisasi tahun sebelumnya sebagai pembanding. Ini terkait dengan realisasi. Kemudian laporan operasional tadi sudah kita katakan di depan adalah pendapatan NO, beban, transfer. Nah, di sini contoh laporan operasional. Laporan operasional itu membandingkan pendapatan tahun sekarang dengan pendapatan tahun kemarin. Kemudian di sini akan ada kenaikan atau penurunan, kemudian ada presentase kenaikan atau penurunan. Ini adalah laporan operasional. Jadi bedanya apa? Laporan realisasi itu memuat realisasi belanja dalam 1 tahun anggaran dibandingkan dengan anggaran berapa persen itu realisasi tahun anggaran ini, kemudian realisasi kemarin itu berapa persen. Nah, kalau laporan operasional di sini hanya berkaitan dengan realisasi atau belanja atau apa yang tahun ini dan tahun kemarin untuk mencari penaikan atau penurunan sehingga nanti diketahui presentase penaikan atau penurunan anggaran penggunaan. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Kita berbicara pencatatan PAD, pencatatan pendapatan asli daerah. Kalau PAD itu dengan penetapan, saya katakan tadi, PAD dengan penetapan bahwa PAD ini belum diterima, tetapi sudah ditetapkan akan diterima menjadi piutang. Misalnya sudah ada list sepeda motor sekian, waktu pajak tetapi belum pajak. Nah, itu sudah ditetapkan, nanti akan diterima pajaknya dan dendanya sekian. Nah, itu disebut sebagai contoh PAD dengan penetapan. Maka jurnalnya ketika nanti pemerintah daerah itu menetapkan pendapatan yang belum diterima, mengeluarkan surat penetapan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yang belum diterima, itu jurnalnya ketika pendapatan bertambah atau itu kan di debit saldo normalnya seperti kemarin kita bahas, maka jurnalnya adalah piutang pendapatan sekian juta, kreditnya pendapatan pajak. Ini kalau misalnya pendapatan pajak yang belum diterima sudah ditetapkan. Nah, nanti ketika seorang pajak atau seorang tertanggung pajak itu membayar pajak, itu nanti akan diakumulasi bulanan, kemudian dari piutang bulanan yang sudah ditetapkan, biasanya kan pajak kendaraan bermotor itu dapat diukur bulanannya, platnya itu kan bulanan, bulan ini sekian, itu sudah ada di Samsat datanya untuk ditetapkan sebagai PAD. Jadi bulan ini akan menerima pendapatan pajak sekian. Nah, itu piutangnya diterbitkan di awal, ketika nanti di akhir bulan di sana ada penerimaan, itu nanti akan dicatat kas di bendara penerimaan sekian, kemudian piutang pajaknya sekian. Berarti piutang pajak yang sudah ditetapkan di awal bulan, misalnya di sini 100 juta, kemudian sudah dibayar di akhir bulan 80 juta, berarti di sini piutang pajak 100 juta, pendapatan pajak 100 juta. Itu kan piutang di awal bulan, sudah ditetapkan. Di akhir bulan itu sudah diterima pembayaran oleh bendahara. Jadi jurnalnya ketika sudah ada penerimaan dari pajak, ya kas di bendahara penerimaan 80 juta misalnya, piutang pajaknya 80 juta. Sehingga nanti ketika dilakukan posting ke buku besar, oh tinggal 20 juta piutang yang belum dibayar. Nah, di sini ada estimasi perubahan saldo. Nah, di sini kan perubahan saldo
Berarti estimasi perubahan saldo anggaran lebih 80 juta, pendapatan pajak 80 juta. Berarti ada 20 juta belum terbayar. Itu contohnya. Kemudian ketika pajak atau ini kan baru diterima di Samsat nih, jurnal yang atas tadi. Lah ketika pajak atau retribusi itu dari SKPD, ini di atas ini adalah jurnal yang ada di SKPD atau di bendahara penerimaan. Nah, setiap bulan setelah uang retribusi atau pajak itu diterima kan harus disetor ke dalam kas daerah. Maka bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah RKPPKD, berarti uang itu dikirim ke pejabat pembuat komitmen daerah, RKPPKD, nanti lewat bendahara umum daerah, di-store ke kas daerah. Misalnya berapa tadi yang sudah 80 juta, karena sudah diterima 80 juta. Kemudian kas di bendahara penerimaan daerah 80 juta. Itu yang mencatat siapa? Samsat. Samsat yang nyetor ke kas daerah. Kemudian kas daerah ketika menerima uang setoran dari Samsat tadi, dicatat kas di Kasda, itu adalah 80 juta dari pembayaran pajak. Kemudian kreditnya RK SKPD 80 juta. Kenapa RK SKPD? Karena uang itu berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ini uang keluar ke pejabat pembuat komitmen daerah. Ini uang masuk dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Seperti itu. Ini kita contohkan seperti tadi. Nah, di sini ada PAD tanpa penetapan. Nah, PAD tanpa penetapan itu berarti pendapatan asli daerah yang langsung diterima tanpa harus dilakukan penetapan terlebih dahulu. Jadi ini bukan piutang, tetapi ini langsung diterima. Misalnya apa? Ketika makan di restoran, ketika kita menginap di hotel, maka pemerintah itu tidak bisa mengira-ira berapa orang yang makan di restoran, berapa orang yang menginap di hotel. Nah, sehingga ketika seperti itu, pajak itu dari pihak restoran, dari pihak hotel, setiap bulan, setiap akhir bulan itu disetor ke kantor pajak daerah, disetor gitu kan. Nah, ketika seperti itu kan tanpa penetapan, bukan lagi piutang. Jadi langsung diterima oleh SKPD yang menerima pajak itu. Maka kalau ada kejadian seperti itu, jurnalnya kas di bendahara penerimaan, misalnya 1 bulan ini kita mendapatkan pajak restoran dan hotel 100 juta. Maka jurnalnya kas di bendahara penerimaan 100 juta, pendapatan pajak atas restoran dan hotel 100 juta. Nah, itu jurnal pendapatan di LO. Nah, kemudian di pendapatan di LRA itu berbeda pencatatan jurnalnya. Di pendapatan di LRA dicatat estimasi perubahan saldo anggaran lebih 100 juta, pendapatan pajak restoran dan hotel LRA 100 juta. Nah, kemudian pajak itu kan di-store ke kantor kas umum daerah, ke kabupaten gitu kan. Maka pencatatannya oleh SKPD yang menerima pajak tadi adalah RKPPKD 100 juta, kemudian kas di bendahara penerimaan 100 juta berkurang di kredit. Gitu kan. Jadi uang yang diterima pajak tadi itu tidak serta-merta dapat digunakan oleh SKPD, tetapi uang itu diberikan dulu ke kas daerah, masuk kas daerah dulu, maka dikirim ke kas daerah, maka SKPD mencatatnya sebagai pengeluaran uang. Jadi pengeluaran uang, kalau uang itu berkurang, maka kasnya didebet. Kemudian debitnya apa? Karena uang dikirimkan ke pemerintah daerah, maka debitnya RK PPKD sejumlah misalnya tadi 100 juta atas pajak restoran dan hotel. Lalu di PPKD
di daerah, di pejabat pembuat komitmen daerah, jurnalnya bagaimana? Kas di Kasda karena mendapatkan uang, jadi uang masuk ke kas daerah itu kan 100 juta, kemudian kreditnya karena ini dikirim oleh SKPD, RK, SKPD. Nah, itu terkait jurnalnya yang tanpa penetapan. Nah, sekarang ada PAD hasil eksekusi jaminan. Misalnya begini, ketika membangun pom bensin, gitu kan, ketika membangun hotel, ketika membangun pabrik, perusahaan itu ketika mengurus perizinan itu harus menyerahkan uang jaminan. Maksudnya bagaimana? Uang jaminan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban komitmen pengusaha perusahaan itu supaya usahanya itu sekian puluh tahun sesuai dengan kontrak atau sekian ratus tahun sesuai dengan kontrak tetap ada di kabupaten itu. Supaya apa? Supaya kalau terjadi permasalahan ekonomi, pabrik itu tidak pindah. Kan banyak kasus ya sekarang itu pabrik Toshiba di Indonesia pindah atau yang lain. Jadi dengan uang jaminan itu mengikat supaya perusahaan itu tetap ada di satu kawasan itu. Maka biasanya ada yang disebut dengan uang jaminan. Nah, ketika seperti itu terjadi, ketika ada pendirian pabrik baru, kemudian ketika ada pendirian pabrik baru, kemudian perusahaan itu menyetor uang jaminan ke kas daerah, nah, maka kas di Kasda misalnya mendapatkan uang jaminan pabrik A 1 triliun. Nah, itu terjadi pengakuan pendapatan di LRA, jadi kas di Kasda 1 triliun uang jaminan PTA. Nah, kreditnya uang jaminan 1 triliun. Itu jurnal pengakuan utang. Jadi pemerintah mengakui punya utang. Kenapa kok dianggap utang? Karena uang jaminan itu adalah uang penjamin. Sesuatu ketika kontraknya selesai, nanti uang jaminan itu bisa dikembalikan ke perusahaan. Jadi ini dianggap utang oleh pemerintah daerah, bukan pendapatan, tapi utang. Lalu nanti jurnal pengakuan pendapatannya adalah estimasi perubahan saldo anggaran di LRA. Nanti ada pendapatan hasil eksekusi atas jaminan LRA. Kalau dalam tempo proses pelaksanaannya selesai, nah ini nanti bisa dieksekusi uang ini digunakan untuk kas daerah. Kemudian di sini ada pencatatan pendapatan transfer. Jadi kalau saya katakan tadi ada dana alokasi khusus, dana alokasi umum, itu masuk ke kas daerah, maka kas daerah sekian ratus juta dari dana alokasi umum, kemudian kreditnya pendapatan transfer. Ini jurnal pengakuan pendapatannya, estimasi perubahan saldo anggaran 100 juta, pendapatan transfer 100 juta. Oke, itu terkait pencatatan secara umum gambaran akuntansi pendapatan dan utang. Jadi pendapatan dan piutang. Jadi di dalam proses penerimaan pendapatan itu ada dua, saya ulangi lagi, ada
ditetapkan pendapatan, berarti nanti ini ada piutang, kemudian ada diterima langsung, ada utang. Saya contohkan tadi yang gampang, kalau piutang itu adalah contoh penetapan pendapatan pajak kendaraan bermotor di awal bulan, berarti sekian ratus juta, nanti di akhir bulan terbayar sekian, berarti nanti kita tahu selisihnya berapa. Kemudian kalau yang tidak bisa dipiutang itu pendapatan restoran, pajak hotel, dan lain sebagainya itu langsung diterima daerah di store setiap akhir bulan. Nah, terkait penegasan piutang, ini saya tambahkan, piutang itu juga ada piutang pajak. Tadi misalnya apa ya, pajak kendaraan bermotor tadi bisa diakui piutang. Lalu juga kadang ada perusahaan itu yang membayar pajaknya minta mundur, itu juga nanti bisa diakui piutang. Kemudian ada piutang retribusi. Kemudian ada piutang hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Itu kalau apa namanya, laba BUMD-nya belum diambil dan sebagainya. Itu jenis-jenis piutang nanti bisa dipelajari. Kemudian pengakuan piutang. Pengakuan piutang itu kalau sudah diterbitkan surat ketetapan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Nah, piutang-piutang ini, jadi memang kadang kan ya tidak semua perusahaan itu langsung membayar pajak tepat waktu kan, Mas. Jadi ya memang daerah itu untuk memburu pendapatan daerah memang harus betul-betul melakukan kerja ekstra untuk ya pemburuan pembayaran pajak dan lain sebagainya, termasuk sosialisasi Samsat untuk bayar tepat waktu. Kemudian restoran-restoran itu diperketat dengan alat pendeteksi belanja di restoran itu, termasuk di swalayan supermarket itu ketika kita belanja juga dikenai pajak yang nanti di-store ke kas daerah. Nah, ketika dilakukan penagihan, misalnya nih kadang di restoran, di hotel itu menunggak pajak, itu nanti tetap diakui sebagai piutang dan diupayakan dilakukan penagihan atas piutang yang terjadi atau belum terbayar tersebut. Nah, di sini ada simulasi terkait dengan apa yang disebut dengan penagihan jangka panjang. Bentar. Nah, di mana bagian lancar atas tagihan jangka panjang itu agar neraca dapat menggambarkan posisi aset lancar yang sebenarnya, maka terhadap tagihan jangka panjang yang jatuh tempo dalam 12 bulan harus diakui sebagai aset lancar atau dikenakan proses reklarifikasi. Nah, di sini ada contoh pencatatan bagian lancar kita lihat. Nah, misalnya begini. Kabupaten Sejahtera memiliki kendaraan operasional dengan harga perolehan 100 juta. Pada 1 September tahun sekian, ada kehilangan kendaraan tersebut. Nah, jadi kendaraan tersebut hilang. Nilai akumulasi penyusutan sampai kendaraan hilang itu 20 juta. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka aset tetapnya kan 100 juta. Maka kalau dicatat kehilangan, maka akumulasi penyusutannya dulu 20 juta, aset yang hilang 80 juta. Ini contohnya seperti itu. Kemudian ketika pegawai yang menghilangkan kendaraan itu membayar ganti rugi atas kehilangan menggunakan mendatangkan surat tanggung jawab mutlak, mencicil kerugian misalnya
selama 3 tahun sebesar 2 juta per bulan, maka jurnalnya adalah tuntutan ganti rugi daerah 72 juta, surplus defisit dari kegiatan non operasional 2 juta, aset lain-lain 80 juta. Ini misalnya ketika dia mau mencicil maksudnya. Nah, di sini ada penghapusan piutang. Jadi piutang itu juga bisa dihapuskan kalau memang lewat waktu lama. Jadi seperti di bank itu ada cadangan kerugian piutang, maka di daerah juga melakukan penghitungan cadangan kerugian piutang atau penyisian piutang dengan bobot seperti ini. Ada bobot lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Oke, nanti untuk lebih detailnya, saya kira yang paling utama adalah kalian paham bagaimana pencatatan yang 2 di atas tadi, pencatatan piutang, pendapatan perusahaan daerah, dan pencatatan pendapatan langsung oleh daerah. Itu inti materi kita pada hari ini terkait akuntansi pendapatan dan piutang. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan akuntansi belanja dan akuntansi persediaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.